Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari teman-teman kita lanjutkan lagi ngaji filsafat kita. Malam hari ini kita memulai sesi yang baru. Bulan ini kita belajar kebijaksanaan dari 4 imam mazhab fikih, yang insya Allah teman-teman pasti sudah kenal beliau-beliau berempat ini. Jadi bagi kelompok sunni, ahlus sunnah seperti kita, insya Allah nama-nama seperti Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, ini nama-nama yang pasti sudah sangat akrab. Oke, baik. Malam hari ini kita awali dari tokoh awal. 4 tokoh ini sebenarnya mungkin kalau dihitung dengan periode sering disebut generasi tabi'in. Jadi, dan masih termasuk kelompok salaf. Jadi kalau dalam segi kategori ulama itu kan sering dikategorikan ada ulama salaf, ada ulama kholaf. Ini istilah salaf yang berbeda dengan salafi yang gerakan itu ya. Ini sebenarnya kategori ulama dari aspek periodenya. Ini kadang-kadang orang kalau menggunakan istilah salaf itu harus lebih diperhatikan lagi yang dimaksud salaf yang mana, salafi yang gerakan itu, atau sebenarnya ulama salafus soleh yang dimaksud salaf dari sisi periode. Jadi kalau dari sisi periode itu kan ulama, ada ulama salaf, ada ulama kholaf. Ulama salaf itu biasanya ya para sahabat, kemudian tabi'in dan tabi'it tabi'in. Jadi ulama salaf itu sekitar 3 abad awal Hijriah. Dan kebetulan Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali ini masuk generasi tabi'it tabi'in, masih digolongkan salaf. Karena Imam Ahmad, Imam Hambali yang terakhir itu nanti meninggal tahun 241 Hijriah. Ini tahun 3 abad awal dari tahun Hijriah, dan berarti masih masuk generasi salaf. Setelah itu para ulamanya disebut para ulama kholaf. Ini sebenarnya periodisasi waktu saja. Yo pikirannya saling melanjutkan. Karena sumbernya juga sama. Meskipun cara beristimbat hukumnya nanti para imam ini ya punya metode sendiri-sendiri. Makanya mereka nanti punya mazhab sendiri-sendiri. Baik, yang pertama ini saya buka dengan kalimat yang terkenal sekali dari Imam Abu Hanifah. Ini tentang dasarnya beliau dalam menetapkan hukum. Jadi beliau ini kalau dalam dunia fikih dikenal lebih kuat di ra'yu, makanya sering disebut ahlu ra'yi. Jadi dalam mengistimbatkan hukum, beliau tidak hanya melihat nas, tapi juga mendayagunakan akal budinya. Tapi yo nasnya tidak ditinggal. Suatu ketika ada yang mengkritik beliau tentang ra'yu tadi, maka beliau menjawab seperti ini. Jadi ketika menetapkan hukum yang dilakukan apa? Katanya Imam Abu Hanifah, aku merujuk kitab Allah. Bila aku tidak menemukan di dalamnya, aku akan merujuk sunnah. Bila di dalam keduanya aku juga tidak menemukan, aku akan merujuk perkataan para sahabat. Aku akan memilih pendapat siapa saja dari mereka yang aku kehendaki. Aku tidak akan pindah dari satu pendapat ke pendapat sahabat yang lain.
Apabila urusan sudah sampai kepada Ibrahim Asy-Sya'bi, Ibnu Sirin, Al-Hasan, Al-Atta, Sa'id Ibnu Musayyab, dan sejumlah orang lainnya, mereka semua berijtihad, maka aku akan berijtihad sebagaimana mereka berijtihad. Jadi katanya Imam Abu Hanifah, aku merujuk kitabullah, Al-Quran yang pertama pastinya. Nah, kalau di Al-Quran tidak ada, aku cari di sunnah dari Kanjeng Nabi. Kalau di sunnah juga tidak ketemu, mencari qaulnya para sahabat, pendapatnya para sahabat. Kalau di pendapat para sahabat juga tidak ketemu, ya sudah. Kalau sudah urusannya nyampe ke bawahnya, itu disebut tokoh-tokoh tabi'in, itu Ibrahim, Asy-Sya'bi, dan seterusnya, mereka berarti berijtihad. Karena mereka berijtihad, berarti aku juga sudah bisa berijtihad. Jadi, karena Al-Qur'annya tidak ketemu, dalam sunnah juga tidak ketemu, pendapatnya sahabat sudah tidak ada, ya sudah, berarti di bawah itu sudah ranahnya orang boleh berijtihad. Oke, ini sering hari ini teman-teman saya lihat ada yang bilang Islam itu Al-Qur'annya mana, hadisnya mana. Nah, sudah benar, cuma ada kelanjutannya, karena Al-Qur'an dan sunnah itu kadang sifatnya umum dan juga terbatas. Sementara fenomena, situasi, masalah ini kan muncul terus, tidak terbatas. Kalau ada dalam Al-Quran, oke, jalan. Kalau ada dalam sunnah, oke, jalan. Cuma kan banyak di antaranya terus tidak ada. Kalau ada di qaul sahabat, katanya Imam Abu Hanifah, oke, jalan. Tapi kalau tiga-tiganya nggak ada, ya sudah ijtihad. Tentunya dengan syarat-syarat tertentu. Jadi dalam fikih hukum Islam itu memang awalnya Al-Quran dan Sunnah. Tidak salah kalau orang ngomong, ayo kita kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Semua imam mazhab juga Al-Quran dan Sunnah. Tapi kan tidak cukup itu. Tidak cukup dalam arti banyak hal baru yang muncul yang itu tidak secara tegas ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini kan perlu memerah lagi cara untuk menetapkan hukumnya. Kalau sudah ada tinggal disebut hukumnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau tidak ada, ini kan terus para ulama fikih, imam madhab merumuskan strategi istimbat hukumnya, level-level cara untuk istimbat hukum. Kalau seperti Imam Abu Hanifah ini, beliau tergolong, kalau dalam ilmu fikih namanya mujtahid mustaqil atau mujtahid mutlak mustaqil. Beliau ini merumuskan kaidah-kaidah untuk istimbat hukum dan melakukan istimbat hukum dan nanti diikuti orang banyak. Beliau punya kapasitas itu. Karena memang ilmunya, wawasannya, pemahamannya, kecerdasannya sangat dalam. Dalam banyak bidang keilmuan. Makanya beliau ini disebut mujtahid mutlak mustaqil atau mujtahid mustaqil mandiri. Di bawah mujtahid mustaqil itu ada namanya mujtahid muntasib. Mujtahid muntasib ini sebenarnya kualitasnya sebagaimana para imam mazhab, tapi mereka tidak menyusun kaidah-kaidah istimbat sendiri. Tapi mereka mengikuti kaidah yang disusun oleh imam mazhab. Jadi mereka ini mengikuti mazhab tertentu, meskipun sebenarnya mereka sudah memenuhi syarat untuk jadi mujtahid mustaqil. Nah, yang seperti ini namanya mujtahid mutlak muntasib. Kalau dalam mazhabnya Imam Abu Hanifah nanti
ada Abu Yusuf. Abu Yusuf ini muridnya yang sangat terkenal sekali. Sebenarnya kapasitasnya juga besar, luar biasa seperti gurunya. Syarat-syarat untuk berijtihad secara mustakil bisa, tapi beliau lebih memilih berijtihad dengan cara mengikuti kaedah-kaedahnya Imam Abu Hanifah. Ada yang bilang mujtahid mutlak itu hari ini, baik yang mustakil maupun muntasib, sudah tidak ada. Jadi itu saya tidak tahu benar apa tidak pendapat ini, tapi itu nama lain dari orang pinter yang selevel Imam Abu Hanifah. Itu hari ini tidak ada, atau sebut saja sulit sekali dicari. Ya semoga nanti pada satu masa ada lagi. Di bawah mujtahid muntasib nanti ada mujtahid muqayyad. Jadi kalau mujtahid muqayyad ini jadi seorang mujtahid yang berijtihad dengan cara mengkiaskan pendapatnya imam madhab untuk menyelesaikan persoalan baru yang di madhab itu belum ada pendapatnya. Kalau tadi yang muntasib itu kan metodenya imam madhab dipakai untuk berijtihad. Nah kalau yang muqayyad ini bukan metodenya, tapi mereka ini mengkiaskan pendapat-pendapat yang sudah ada di madhab itu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan baru yang muncul. Jadi mereka tidak menetapkan hukum sendiri secara langsung, tapi memutuskan hukum dengan cara berkias kepada pendapat yang sudah ada di satu mazhab. Mujtahid yang semacam ini namanya mujtahid muqayyad. Nanti ada namanya mujtahid tarjih. Kalau mujtahid tarjih ini mujtahid yang mampu mentarjih, jadi menilai dan mencari pendapat yang lebih kuat, pendapat yang kurang kuat, mana pendapat yang lemah. Ini mujtahid tarjih. Jadi dengan mentarjih nanti dia bisa milih, oh ini pendapat yang paling kuat. Ya kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, di mazhab Syafi'i yang dikenal sebagai mujtahid tarjih misalnya Imam Rafi'i atau Imam Nawawi. Nanti ada juga namanya mujtahid fatwa. Mujtahid fatwa ini orang yang menguasai pandangan-pandangan di satu mazhab dan bisa milih dan menentukan mana pendapat yang lebih kuat yang harus dipakai dan nanti dijadikan dasar untuk berfatwa. Jadi ini orang yang sangat ahli di satu mazhab sehingga punya kemampuan untuk memilih mana pendapat yang lebih kuat, dipilih kemudian dijadikan dasar untuk fatwa. Dan yang terakhir itu mungkin kita. Jadi bukan mujtahid tapi namanya muqallid. Karena ilmunya terbatas, yang bisa kita lakukan ya hanya mengikuti pendapat. Jadi kalau para ulamanya sudah memberi fatwa, memberi tahu hukumnya, ya kita ikuti saja. Wong yo kita ndak punya kemampuan tarjih, kita ndak punya kemampuan fatwa. Bisanya cuma sami'na wa ata'na. Ya kalau orang seperti kita kan ndak mungkin mengistimbat hukum sendiri. Misalnya saya tak kembali ke Quran hadis sendiri langsung, itu ndak level apalagi saya ya. Jadi ilmu Al-Qur'annya terbatas, ilmu hadisnya juga terbatas. Karena tidak bisalah kita memutuskan satu hukum, mengistimbat hukum hanya dari terjemahnya atau hanya dari artinya saja. Karena di balik teks itu kan ada rupa-rupa aspek yang harus kita gali. Oke, kembali. Wah, saya ngomongnya agak kemana-mana, tidak apa-apalah, nambah wawasan untuk teman-teman yang mungkin belum tahu, tapi yang bagi sarjana atau mahasiswa syariah, mahasiswa fikih, insya Allah sudah akrab dengan yang saya sampaikan tadi. Nah, ada yang khas dari Imam Hanafi dalam istimbat hukum. Kalau yang Imam Syafi'i kan kita kenal, karena sebagian besar kita Syafi'i.
dasar istimbat hukum itu Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Kalau Imam Hanafi, yang populer dasar istimbat hukum dari beliau itu ada 6. Yaitu Al-Quran, Sunnah, Qaul Sahabah, kemudian Qiyas, kemudian Istihsan, kemudian Urf. Al-Quran kita sudah kenal, Sunnah kita sudah paham, paling tidak ngerti maksudnya. Qaul Sahabah, ya berarti pendapatnya para sahabat. Jadi ini dasarnya untuk istimbat hukum. Kalau di Al-Quran tidak ada, di Sunnah tidak ada, Qaul sahabat tidak ada, Qiyas. Qiyas itu menghukumi sesuatu dengan menganalogikan dengan hukum yang lain yang setara atau mirip. Itu namanya qiyas. Kemudian ada istihsan. Nah, ini yang unik, ada 2 ini. Istihsan sama urf. Jadi istihsan itu kalau diartikan harafiah maksudnya menganggap baik atau mencari yang baik. Kalau dalam usul fikih, istihsan itu meninggalkan satu hukum yang sudah ditetapkan, pindah ke hukum yang lain, berdasarkan dalil syarak tertentu dengan pertimbangan maslahat. Jadi pindah dari satu hukum ke hukum yang lain karena melihat ada maslahatnya. Ini namanya istihsan. Nah, istihsan ini diterima oleh Imam Hanafi. Kalau Imam Syafi'i, kabarnya beliau tidak menerima istihsan. Kuatir nanti orang terjebak dengan hawa nafsunya. Tapi kalau di Imam Abu Hanifah, kalau ada pertimbangan maslahat di situ, orang bisa melakukan istihsan. Jadi geser ke hukum yang lain. Yang sama-sama sebenarnya dua-duanya ada dalilnya. Tapi lebih milih ke yang kedua, ganti dari yang lama karena melihat ada maslahatnya. Biasanya yang dipakai contoh itu misalnya satu ketika Khalifah Umar tidak memotong tangannya pencuri. Padahal harusnya pencuri itu tangannya dipotong. Hukum asalnya kan memang fakto'u. Tapi Khalifah Umar dengan kecerdasan beliau, dengan kapasitas beliau memutuskan satu kasus pencurian dengan tidak potong tangan. Nah, ini kan geser dari ketetapannya Al-Quran dengan pendapatnya Khalifah Umar. Nah, jadi kemudian ketika memang situasinya menuntut begitu, maslahatnya cocok, terus ada maling misalnya di tempat kita. Yang ini kalau pakai hukum Islam dia harus dipotong tangan. Tapi kita milih pendapatnya Khalifah Umar tadi. Karena melihat ada maslahatnya. Nah, ini namanya istihsan. Kasihan ini dia maling ini karena tetangganya pelit semua. Sudah berhari-hari dia tidak makan. Anak-anaknya nangis terus misalnya. Nah, ini kan rasanya mungkin kurang bijaksana kalau ya memang tindakannya salah. Tapi kalau tiba-tiba dipotong tangan mungkin ke depan maslahatnya kurang. Karena dia tidak bisa bekerja lagi, tidak bisa menghidupi anak-anaknya lagi misalnya. Terus kita mengikuti pendapatnya Khalifah Umar. Ini namanya istihsan. Nah, ini kalau di Imam Abu Hanifah dijadikan dasar juga untuk istimbat hukum. Kalau di Imam Syafi'i, istihsan tidak termasuk. Seperti saya bilang tadi, karena mungkin beliau khawatir nanti orang-orang ngereng-ngereng sendiri, ngerancang sendiri hukum sesuai keinginannya, kepentingannya, dasar maslahatnya dikira-kira. Kadang-kadang manusia itu kan juga begitu, nyari silah, nyari trik. Ya, dua-duanya bijaksana dengan pertimbangannya masing-masing. Satu lagi,
Sumber hukum, dasar hukum yang diterima oleh Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah adalah uruf. Uruf ini tradisi atau sering diartikan adat. Ternyata adat yang positif, yang baik, yang ma'ruf. Kenapa disebut ma'ruf? Ya karena dia sesuatu yang dikenal baik. Nah, itu boleh dilanjutkan. Ya cuma memang syaratnya adat ini ya harus uruf yang sahih, bukan uruf yang fasid. Jadi tradisi yang positif, tradisi yang isinya ngaji, yang isinya sholawatan, yang isinya silaturahim, monggo dilanjutkan, tidak apa-apa. Itu meskipun mungkin dalilnya tidak ketemu, tapi dasarnya uruf, dasarnya adat, asal bukan uruf yang fasid, yang isinya nabrak syarak. Jadi isinya nabrak hukum Islam yang jelas. Nah, itu uruf. Ini bedanya Imam Abu Hanifah dengan imam yang lain tentang dasar istinbat hukum. Jadi selain Al-Quran, juga sunnah. Kalau memang belum ketemu dasarnya dari Al-Quran dan sunnah, bisa qaulnya para sahabat. Kalau ternyata tidak ketemu juga, ya boleh menggunakan qiyas. Kalau masih mungkin, ya bisa istihsan. Uruf juga bisa. Kalau tidak nabrak Al-Quran, tidak nabrak sunnah, qaul sahabat. Istihsan juga begitu, asal tidak nabrak dasar-dasar hukum yang lain dan ada pertimbangan maslahat tadi. Oke, ini nanti ahli fikih yang bisa menjelaskan seperti apa porsinya Al-Quran, sunnah, qaul sahabat, qiyas, istihsan. Paling tidak sampai di titik ini semoga teman-teman semua sadar ternyata memfatwakan hukum itu tidak sesederhana kelihatannya. Makanya sedulur-sedulur semua, teman-teman semua ini yo hati-hati kalau memfatwakan sesuatu, apalagi dasarnya hanya copy paste. Apalagi dari tiba-tiba buka Al-Quran terjemahan sendiri, ketemu kata-kata apa, terus disimpulkan sendiri tiba-tiba maksudnya apa. Tidak sesederhana itu. Oke, jadi termasuk mungkin ada yang hari ini, mana Qurannya, mana sunnahnya. Yo kadang-kadang di Qurannya tidak ada, di sunnahnya tidak ada, tapi dia uruf yang baik. Tapi dia istihsan, ada maslahat yang bisa diambil. Tapi dia dasarnya qiyas, dianalogikan dengan yang setara, yang sama, atau mengikuti qaulnya sahabat. Nah, ternyata tidak sesederhana sekedar melihat terjemahan Al-Quran maupun sunnah. Baik, kita lanjutkan. Ini menurut Imam Abu Hanifah ya, bukan menurut saya. Kadang-kadang kalau saya dengar rekaman di YouTube yang dipotong-potong itu, ya pinter yang motong-motong. Cuma kesannya seolah-olah seringkali saya itu pinternya luar biasa, bijaksananya luar biasa. Ya teman-teman harus sadar, wong saya itu menyampaikan gagasannya tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh utama, tokoh-tokoh yang mulia. Jadi yang pinter, yang luar biasa itu mereka, bukan saya. Awas keliru nggih yang mendengarkan rekaman khususnya yang dipotong-potong, sehingga kadang-kadang orang tidak tahu bahwa itu sebenarnya bukan kata-kata saya cuma menyampaikan saja tokoh-tokoh besar itu dengan pikiran-pikirannya. Jadi semoga tidak berhenti di saya, teman-teman harus menggali lebih dalam lagi. Seperti saya bilang, ngaji ini kan hanya cuma mancing saja. Oke, nah saya lanjutkan. Imam Abu Hanifah ini tadi dikenal sebagai ahlu ra'yu. Beliau punya kebijaksanaan tersendiri. Beliau punya pertimbangan yang sangat rasional, sangat manusiawi dalam menetapkan hukum.